Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah pada kesempatan pengajian kita malam hari ini saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawuf. Kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Insyaallah pembahasan yang saya bacakan malam ini yaitu tentang al-jud was-sakha. Al-jud was-sakha. Kedua kata ini mempunyai makna yang sangat berdekatan. Bisa kita terjemahkan al-jud itu dengan kedermawanan, sementara as-sakha bisa dimaknai dengan sikap murah hati. Jadi kedermawanan dan sifat pemurah. Kedua istilah ini inda katsirin bimakna wahid. Menurut banyak ulama maknanya sama saja. Wa farraqas sadatus sufiyah. Sementara para ulama tasawuf membedakan bainahuma, di antara keduanya. Apa perbedaannya? Kalau as-sakha sifat pemurah, ikhrajul abdi ba'da ma yumlikuhu bisuhulah, yaitu seorang hamba bisa menginfakkan sebagian hartanya dengan mudah. Sementara al-jud ikhrajuhu aksar ma yumlikuhu bisuhulah. Ya, jud atau kedermawanan yaitu mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Lebih banyak yang dikeluarkan daripada apa yang disimpan. Nanti masih ada satu namanya isar. Kalau isar itu adalah ikhrajuhu jami' ma yamlikuhu, mengeluarkan semua apa yang dia miliki bisukulah ma'hajatihi, padahal dia butuh. Jadi ada tiga peringkat, dimulai dari yang pertama yaitu al-jud, kemudian setelah itu as-sakha, kemudian ada isar. Nanti kita akan baca di dalam isi kitab ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih memprioritaskan orang lain atas diri mereka, meskipun mereka sendiri sebetulnya berada dalam kesulitan hidup. Ayat ini turun sebagai pujian kepada sahabat-sahabat Ansor yang lebih mendahulukan sahabat-sahabat Muhajirin yang datang dari kota Makkah dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Padahal sebetulnya mereka juga hidup dalam kekurangan. Kemudian setelah itu Imam Al-Qushairi mengemukakan satu riwayat yang sanadnya bersambung sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nasi, qaribun minal jannati, ba'idun minan nar. Jadi as-sakhi, orang yang dermawan itu, kata Nabi SAW, qaribun minallah, dia akan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dia akan dekat dengan manusia. Qaribun minal jannati ba'idun minan nar, dia akan dekat ke surga dan jauh dari api neraka.
Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang kikir dia jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ya, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dan dekat ke neraka. Ya, mengapa demikian? Karena seseorang yang mempunyai sifat yang menyerupai dalam tanda kutip sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan dekat, ya, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu punya sifat dermawan, jud. Allah juga disifati karim. Ya, apa perbedaan antara karim dengan jud? Kalau karim, Allah memberi setiap diminta. Jadi kalau ada hamba yang berdoa, ada hamba yang meminta, Allah kasih, karena Allah itu karim. Tapi Allah SWT tidak sekedar karim, Allah itu jawad, mempunyai sifat jud. Kalau karim tadi yang mempunyai sifat karam, memberi ketika diminta. Kalau jawad yang mempunyai sifat karam, apa itu? Yang memberi sebelum diminta. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan kepada kita ini hambanya nikmat yang belum kita minta, tapi Allah sudah kasih, dibandingkan apa yang diberi setelah kita minta. Kalau kita mau merenung, Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu banyak nikmat, begitu banyak pemberian Allah SWT, begitu banyak karunia dari Allah SWT kepada kita ini hamba-hambanya. Kalau kita tidak pernah meminta sebelumnya, tapi Allah SWT langsung memberikan kepada kita tanpa diminta. Karena Allah itu Jawad, Maha Dermawan. Nah, sehingga kalau ada seorang hamba yang dermawan, Allah akan menyukainya, maka hamba itu akan dekat dengan Allah SWT. Orang yang dermawan tidak hanya dekat dengan Allah, tapi pasti juga dekat dengan manusia. Orang-orang akan suka kepada orang yang dermawan. Nah, sebaliknya kalau orang yang kikir pasti dijauhi orang. Tidak ada orang yang suka sama orang kikir, bahkan orang kikir sekalipun. Jadi bagaimanapun kikirnya orang, ya, dia juga tidak senang sama orang kikir yang lain. Ya, semua orang sukanya itu kepada orang yang dermawan. Kalau orang dermawan dekat dengan manusia, orang kikir jauh dari manusia. Lalu yang berikutnya, orang yang dermawan dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya kalau orang kikir dekatnya ke neraka, kemudian jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung hadis Rasulullah SAW menyampaikan di ujung hadis, wal jakhilus sahiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang bodoh, kurang ilmu, tapi dia dermawan, lebih disukai oleh Allah daripada orang yang rajin ibadah tapi dia kikir. Ya, kalau ada orang, Pak, meskipun dia bodoh, tidak cerdas, tidak pintar, tapi dia dermawan, Allah lebih suka kepada orang yang seperti itu dibandingkan dengan ahli ibadah tapi dia kikir. Kenapa demikian? Kalau orang yang bodoh, ya kebodohannya hanya merugikan dirinya. Tapi ketika dia dermawan, maka kedermawanannya tidak hanya menguntungkan dirinya, tapi menguntungkan banyak orang. Nah, sebaliknya ada orang ahli ibadah tapi dia kikir, ya ibadahnya menguntungkan dirinya, dia rajin salatnya untuk dirinya, rajin zikirnya untuk dirinya, rajin baca Quran, pahala baca Quran untuk dirinya. Tapi kalau dia kikir, maka kekikirannya akan merugikan orang lain. Maka Allah lebih menyukai orang yang bodoh tapi dia dermawan dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi dia kikir. Qala al-ustaz berkata, yang dimaksud di sini yaitu guru dari Imam Al-Qushairi, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala. Nah, beliau berkata, wala farqa ala lisanil ilmi bainal judi was sakha. Ya, kalau menurut ulama-ulama zahir, tidak ada bedanya antara istilah jud dengan sakha. Ya, dermawan, pemurah hati, tidak ada bedanya secara bahasa. Wala yusaful haqqu subhanahu bis sakha was samaha li adami tauqif. Meskipun Allah SWT tidak bisa disifati dengan kata sakha, tidak bisa kita katakan Allah itu sakhiyun, maha pemurah hati. Beda kalau jawad, Allah disebut jawad, tapi kalau sahiyun tidak. Kenapa? Karena ini sifatnya tauqifiyah, harus ada nasnya.
Nah, Allah SWT tidak menamai dirinya dengan sakha. Ya. Kemudian yang begitu juga dengan samaha, sama artinya yang toleran, yang lapang hatinya. Meskipun ini maknanya baik, tapi tidak bisa kita sifati kepada Allah karena Allah tidak mensifati dirinya seperti itu. Nah, ini sifat-sifat tauqifiyah. Wa haqiqatul judi Allah yasabu alaihil bazlu, Allah yasabu alaihil bazlu. Hakikat dermawan itu tidak merasa susah untuk mengeluarkan harta. Itu hakikat kedermawanan. Wa indal qaum, nah, tadi itu menurut ulama-ulama zahir, ya sama saja jud dengan saha, dermawan, pemurah hati sama saja. Wa indal qaum, tapi kalau menurut ulama tasawuf, itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Menurut ulama tasawuf ya. As-sakha, kalau sakha ya, ar-rutbatul ula itu tingkat pertama. Summa al-jud, nah jud tingkat kedua. Summa al-isar, lalu yang paling tinggi isar. Penjelasan seperti ini. Paman a'tal ba'da wa abqal ba'da. Kalau ada seseorang dia mengimpakkan sebagian, menahan sebagian, maka dia orang yang sahih, orang yang pemurah. Seperti Umar bin Khattab, dia pernah infakkan separuh hartanya disimpan. Nabi tanya, banyak sekali ini Umar, harta yang kamu infakkan di jalan Allah, apa yang kau simpankan untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu? Kata Umar, ini cuma setengah dari harta saya Rasulullah. Jadi dia memberi setengah, dia simpan setengah. Itu orang yang sahih. Lalu ya, yang berikutnya ya, tingkat yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, yaitu al-jud. Apa itu al-jud? Ya. Wa man bazzal al-aktsar wa abqa li nafsihi syai'an. Yang menginfakkan lebih banyak daripada yang dia simpan. Lebih banyak yang dia infakkan daripada yang disimpan. Nah, itu namanya jud. Yang paling tinggi yaitu isar, wallazi qasaddar wa asara ghairahu bil bulgha. Dia sendiri butuh tapi dia lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Fa huwa sahibu isar. Nah, itulah namanya isar. Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu yaqulu qala Asma bin Kharijah. Saya juga mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah meridai, beliau berkata, Asma bin Kharijah berkata, seorang ulama sufi, Asma bin Kharijah, namanya seperti perempuan tapi laki-laki, seperti Asma. Asma itu dalam bahasa Arab bisa menjadi nama bagi perempuan, bisa juga menjadi nama bagi laki-laki. Asma. Ya, ada seorang sufi namanya Asma bin Kharijah. Beliau berkata, ma uhibbu an arudda ahadan an hajatin talabaha. Saya itu tidak suka menolak permintaan dari seseorang. Kalau ada orang yang minta kepada saya tidak mau menolak. Saya tidak mau teliti dulu. Siapa tahu pura-pura aja, pura-pura miskin. Kan biasa Pak, sebagian orang itu Ustaz. Misalnya ada peminta-minta pengemis, tapi kita ragu-ragu, jangan sampai dia sebetulnya hanya berpura-pura saja, menjadi itu profesi. Boleh tidak kita tidak kasih? Jadi kalau menurut Asma, kalau ada yang meminta kepada saya tidak mau kalau tidak memberi. Pokoknya saya kasih saja, tanpa saya telusuri dulu apakah dia betul-betul orang miskin atau jangan-jangan dia orang kaya. Ya. Kenapa seperti itu sikap yang beliau ambil? Li'annahu in kana kariman asunu irda. Karena kalau dia misalnya orang kaya, ini orang kaya ini, ya saya kasih, maka saya sudah jaga kehormatan dirinya. Karena kalau saya tidak kasih, nanti rusak kehormatan dirinya. Wa in kana la iman, tapi kalau misalnya dia orang miskin, asunu anhu irdi, ya saya jaga kehormatan diriku. Karena kalau ada orang miskin kasih meminta-minta saya tidak kasih, dia akan cerita jelek saya, kikir sekali itu apa, kikir sekali itu dan sebagainya. Jadi mau orang kaya minta, orang miskin minta, semua saya kasih. Ini kata Asma bin Kharijah. Karena sedekah yang katakanlah mungkin menurut penilaian kita salah sasaran, itu juga tetap berpahala, ada keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bercerita, ada seseorang yang keluar dari rumah dan bertekad siapapun orang pertama yang ditemui akan dikasih. 3 orang pertama yang ditemui itu semua salah sasaran. Ada orang kaya dikasih, ada pencuri dikasih, ada pezina dikasih.
Tapi kata Nabi tidak apa-apa orang kaya yang dikasih, mudah-mudahan orang kaya itu mengambil pelajaran. Saya saja ini orang kaya dikasih, masa saya tidak sedekah? Mudah-mudahan ketika pencuri yang dikasih, pencuri itu mulai berpikir, saya ini pencuri bisa dikasih. Ya minimal malam itu dia tidak mencuri, karena sudah ada hartanya. Begitu juga maaf pelacur, pezina, dia dikasih ya minimal malam itu dia tidak melakukan perbuatan yang tercela itu. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, wakilah diceritakan, qabala rajulun min ahli Manbaj rajulan min ahli Madinah. Ada seseorang dari tempat yang namanya Manbaj bertemu dengan seorang laki-laki yang datang dari Madinah. Dua kota yang berbeda, Manbaj sama Madinah. Faqala, lalu yang dari Manbaj itu bertanya, mimmanir rajul, dari mana? Anda dari mana ini? Beliau menjawab, faqala min ahli Madinah, saya dari Madinah, dari Madinah saya. Faqala, maka yang dari Manbaj tadi berkata, laqad atana minkum rajulun yuqalu lahu Al-Hakam bin Abdul Muttalib. Ya, fa'aghnana. Oh, berarti Anda sedaerah dengan seseorang yang pernah datang ke kota kami. Ya, ke kota kami, namanya Hakam bin Abdul Muttalib. Ini orang Madinah ini. Beliaulah yang telah memberi kecukupan kepada kami, membuat kami kaya. Ini kata yang dari Manbaj. Maka yang dari Madinah itu merasa heran. Kenapa merasa heran? Karena yang dia kenali dari Al-Hakam bin Abdul Muttalib, memang dia ahli ibadah, tapi dia orang miskin. Memang dia orang saleh, tapi tidak ada uangnya. Terus kenapa dikatakan bahwa kedatangan Al-Hakam bin Abdul Muttalib itu kemudian membuat mereka jadi kaya, membuat mereka berkecukupan? Faqala lahu al-Madani, maka laki-laki dari Madinah tadi bertanya, fa kaifa wa ma'atakum illa fi jubbati sufi. Bagaimana ceritanya? Nah, Al-Hakam bin Abdul Muttalib itu tidak punya harta kecuali pakaian dari wol yang dia kenakan itu saja hartanya itu. Dan dia menemui kalian dengan pakaian seperti itu. Terus dengan cara apa dia membuat kalian kaya? Faqala, maka yang dari Manbaj tadi berkata, ma aghnana bimalin. Beliau tidak membuat kami kaya dengan harta, bukan harta yang dibagi-bagikan. Walakinnahu allamanal karam. Tapi beliau mengajarkan kepada kami sifat pemurah, kedermawanan. Akhirnya dengan itu semua fa'ada ba'duna ala ba'din hatta istaghnaina. Sebagian dari kami bersikap dermawan kepada sebagian yang lain. Orang kaya merasa bahwa harta yang ada di tangannya tidak sepenuhnya miliknya, dia sedekahkan sama yang lain. Orang yang miskin, dia punya sifat qanaah, merasa tidak butuh kepada yang, karena sudah merasa cukup dengan yang ada di tangannya. Jadi kami semua seperti orang kaya sudah, sejak beliau mengajarkan kepada kami tentang kedermawanan. Karena sebetulnya kayanya seseorang itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dia miliki, tapi rasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sehingga kata Imam Nasy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ra'sul ghina al-qanaah. Intinya kekayaan itu ada pada sifat qanaah, merasa cukup. Masalah manusia bukan masalah banyak sedikit, tapi masalah manusia itu masalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Biar uang kita Pak miliaran, triliunan, kalau tidak merasa cukup kita orang miskin. Meskipun uang kita cuma jutaan saja, bahkan ratusan ribu, kalau sudah merasa cukup kita orang kaya. Dan itu akan menyelamatkan kita. Coba kita perhatikan orang yang korupsi misalnya, yang sering ditayangkan di media-media, apakah mereka itu orang miskin? Kan bukan orang miskin, orang kaya. Tapi sudah kaya dalam arti banyak uangnya, kok masih korupsi juga? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Jadi ra'sul ghina, intinya kekayaan itu pada qanaah, perasaan cukup dengan apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Saya bacakan satu kisah terakhir. Sami'tu al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu. Saya juga mendengar guru saya Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq bercerita, lamma sa'agulamul Khalil bis Sufia ilal Khalifah amara bidarbi anakihim. Suatu waktu budaknya Khalil, ini seorang ahli bahasa, melaporkan beberapa ulama-ulama tasawuf, tokoh-tokoh sufi, dilaporkan ke khalifah.
dilaporkan ke khalifah dengan tuduhan mereka sesat, supaya mereka dihukum mati. Karena pernah ada masa disebut dengan mihnatus sufiyah, cobaan berat bagi para sufi. Mereka dituduh zindi, sesat, keluar dari Islam, dan hukumannya tidak main-main, hukuman mati. Ini beberapa tokoh-tokoh sufi dilaporkan kepada khalifah untuk dihukum mati. Di antara mereka itu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dikenal sebagai Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Tapi beliau selamat. Nah, kalau Imam Al-Junaid selamat. Kenapa beliau selamat? Fa ammal Junaid fa innahu tasattara bil fikhi, karena beliau bersembunyi di balik fikihnya, terlindung di balik fikih. Jadi bukan hanya ahli tasawuf tapi juga ahli fikih. Nah, karena caranya dulu ditanya-tanya tentang masalah fikih, kalau bisa menjawab, oh berarti bukan orang sesat ini. Nah, selamatlah. Wa kana yufti ala mazhabi Abi Thawr. Bahkan Imam Al-Junaid biasa memberi fatwa berdasarkan fikih mazhab Abi Thawr. Tapi tokoh-tokoh sufi yang lain, As-Siham, Ar-Riqam, An-Nuri, As-Siham, Ar-Riqam, An-Nuri, Ar-Rakam, An-Nuri, wa jamaah, dan sekelompok sufi yang lain. Faqubida alaihim fabasatan naut alidarbi anakim. Nah, mereka sudah dipersiapkan untuk dihukum, siap dieksekusi. Ya. Maka pada saat eksekusi itu akan dilaksanakan, fataqaddama An-Nuri, salah satu di antara tokoh sufi itu namanya An-Nuri, langsung dia mengajukan diri, langsung dia ke depan. Saya saja duluan, saya mau duluan. Ya. Faqala As-Sayyab, maka para algojo ini merasa heran, kenapa ini orang mau duluan dihukum mati? Maka para algojo bertanya, atadri ila madza tubadir? Kamu tahu tidak, kamu bergesa-gesa kemana ini? Faqala na'am. Maka Nuri menjawab, iya saya tahu. Ya, saya menuju kepada kematian. Faqala, maka algojo itu bertanya lagi, wa ma yu'ajjiluka? Terus apa yang membuatmu tergesa-gesa? Kenapa mau duluan? Kata beliau, qala usiru alayya ashabi di hayati sa'ah, supaya saya memberi kesempatan kepada teman-temanku kehidupan yang lebih lama sedikit dibandingkan saya. Kalau saya yang duluan dihukum, nah berarti temanku ini masih hidup pada saat saya sudah mati. Jadi lebih duluan saya mati, berarti mereka, ya dalam tanda kutip, saya memberi mereka hidup yang lebih panjang lah daripada saya. Biarlah saya yang duluan mati. Semakin heran ini Pak, semakin heran itu algojo. Akhirnya apa yang terjadi? Fatahayyar as-Sayyab wa anhal khabara ilal khalifah. Ragu-ragu, bimbang ini algojo. Jangan dulu dibunuh deh, coba kita beritahu khalifah. Diberitahulah khalifah. Faraddahum ilal qadi, maka dikembalikan ke hakim. Liyata'arrafa halahum, untuk mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya. Nah, sesampainya di hakim, fa'alqa al-qadi ala Abi Al-Husain An-Nuri. Imam An-Nuri, lengkapnya Abu Al-Husain An-Nuri, itu ditanya-tanya masail fiqhiyah, beberapa masalah fikih ditanya. Tahu tidak ini persoalan fikih? Ditanya misalnya, ma ra'yukum anis salat? Apa pendapatmu tentang salat? Ketika Imam An-Nuri ditanya seperti itu, beliau balik bertanya, indakum au indana? Ya, kalian mau mendengarkan jawaban saya tentang salat itu menurut kalian atau menurut kami? Maksudnya menurut kalian, menurut fikih atau menurut tasawuf? Kata hakim, ya indana, menurut kami, menurut fikih. Maka dijawablah, ya salat itu kalau menurut fikih ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu sudah ditentukan waktunya, 5 kali sehari semalam. Selain itu kemudian ada salat-salat sunnah. Itu menurut kalian ulama fikih. Terus kalau menurut kalian ulama tasawuf, tokoh-tokoh sufi, apa itu salat? Dijawablah, kalau menurut kami salat itu tidak ada batasannya, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu. Sepanjang waktu kita mesti salat. Di tempat mana saja kita mesti salat. Karena salat menurut kami itu adalah zikir, selalu mengingat Allah. Nah, ini tidak terbatas dengan waktu. Ditanya lagi, kalau menurut kalian zakat itu seperti apa? Ya. Ma ra'yukum, apa pendapatmu tentang zakat? Beliau balik bertanya lagi, indakum au indana? Menurut kalian para ahli fikih atau menurut kami nih para tokoh tasawuf? Katakan, ya menurut kami dululah. Ya kalau menurut kalian ya namanya zakat kewajiban harta. Kalau harta sudah mencapai nisab, dimiliki 1 tahun penuh, dikeluarkanlah zakatnya. Itu menurut kalian. Kalau menurut kalian sendiri nih,
Tokoh-tokoh tasawuf, apa itu zakat? Kalau menurut kami semua harta miliknya Allah. Karena semua harta miliknya Allah, tidak usah ditunggu-tunggu itu nisabnya, haulnya. Ada yang butuh kasih. Kalau kita tidak kasih, kita zalim kepada orang itu. Ditanya tentang puasa, tentang haji dan seterusnya. Semua dijawab menurut fikih dan menurut tasawuf. Setelah selesai tanya jawab itu, Imam Abi Al-Husain An-Nuri tadi berkata, "Summa hadza yaqulu," beliau kemudian berkata, "Wa ba'd," dan berikutnya, "Fa inna Allah Ta'ala, fa inna lillahi ta'ala ibadan." Sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba. Idza qamu billah. Kalau mereka berdiri dengan Allah. Wa idza nataku billah. Kalau mereka bicara dengan Allah, bukan dengan lisan mereka, tapi dengan lisan Allah. Sama di hadis kursi disebut, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, fa idza ahbabtu, kalau saya sudah cinta sama seseorang, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, saya jadi telinganya dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru, saya jadi matanya dengannya dia melihat. Saya jadi tangannya dengannya dia memegang. Saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia terjaga seluruh anggota tubuhnya, terjaga hatinya, pikirannya. Maka kemudian wasarada alfazan, terus menerus dia bicara, abqa al-qadi, yang membuat hakim itu menangis terseduh-seduh. Farsal al-qadi ilal khalifah, maka hakim ini mengutus utusan kepada khalifah dan menyampaikan waqala, in kana haula'i zanadika fama ala wajhil ardi muslim. Kalau mereka ini orang-orang tasawuf yang dikatakan zanadika, kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang sesat, fama ala wajhil ardi muslim, maka tidak ada lagi di atas muka bumi ini yang layak, yang pantas dikatakan sebagai orang Islam. Mereka inilah justru orang Islam yang sesungguhnya. Nah, itu beberapa riwayat yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah pada pembahasan mengenai al-jud wal was-sakha. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan sampai masuk Isya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.